Oke, mari kita bahas sesuatu yang sering banget kita pegang, tapi mungkin jarang kita pikirin dalam-dalam. Kotak, botol, dan bungkus obat-obatan kita. Ya, ini adalah cerita tentang sang pelindung yang tak terlihat. Coba deh pikirin sejenak. Seberapa besar sih kepercayaan Anda sama kotak obat yang ada di rumah? Kita kan seringnya fokus sama pil atau cairan di dalamnya ya. Tapi gimana kalau saya bilang kemasannya itu punya peran yang sama pentingnya? Karena pada dasarnya obat itu kan senyawa kimia yang rapuh. Tanpa perlindungan yang benar, efektivitasnya bisa hilang gitu aja. Jadi, kemasan ini bukan cuma wadah biasa, tapi sebuah sistem pertahanan yang dirancang dengan sangat teliti. Oke, kita akan bedah satu persatu ya. Mulai dari fungsinya sebagai perisai, terus perannya menjaga keaslian obat, kita juga akan lihat sains di balik materialnya, dan terakhir, gimana sistem global memastikan semuanya aman buat kita. Nah, yang pertama dan paling dasar, kemasan itu fungsinya ya sebagai benteng pertahanan. Tugas utamanya adalah menciptakan lingkungan mikro yang stabil buat ngelindungin obat dari dunia luar yang bisa merusak. Dan musuhnya ini banyak banget. Ada cahaya yang bisa bikin senyawa aktifnya rusak, terus kelembaban dan oksigen yang bisa memicu reaksi kimia. Belum lagi resiko kontaminasi bakteri atau jamur, dan tentunya kerusakan fisik kalau jatuh atau ketekan. Nah, kemasan harus bisa melawan semua ini. Dalam dunia farmasi, ada istilah spesifik nih, namanya kemasan primer. Ini adalah lapisan pertahanan pertama yang bersentuhan langsung sama obatnya. Contohnya botol kaca, strip blister, atau tub salep. Nah, interaksi antara kemasan ini sama obat di dalamnya itu super krusial. Tingkat perlindungannya juga beda-beda loh. Menurut panduan WHO, ada yang namanya wadah tertutup baik. Ini udah cukup buat melindungi dari kotoran atau biar isinya nggak tumpah. Tapi, untuk obat yang sensitif banget sama udara, butuhnya wadah tertutup kedap. Ini bener-bener disegel rapat, udara atau gas lain nggak bisa masuk sama sekali. Kuncinya ya di situ, memilih tingkat proteksi yang pas. Oke, kita lanjut ke fungsi penting berikutnya. Bukan cuma ngelindungin dari alam, tapi juga dari ancaman manusia, kayak pemalsuan atau pengerusakan. Ini soal keamanan kita sebagai pasien. WHO sendiri udah ngasih peringatan keras soal masalah global ini. Obat palsu itu bahaya banget buat kesehatan publik. Nah, disinilah desain kemasan yang cerdas jadi garda terdepan buat melindungi kita dan menjamin keaslian produk. Salah satu inovasi paling penting itu namanya kemasan tamper evident. Gampangnya, ini fitur yang dirancang buat ngasih tahu kita kalau ada orang yang udah coba-coba buka kemasannya sebelum sampai ke tangan kita. Nah, ini dia kuncinya, bukti visual. Contoh paling gampang itu segel aluminium di mulut botol sirup atau cincin plastik di tutup botol yang patah pas pertama kali dibuka. Kalau segelnya rusak, kita jadi curiga kan? Ini yang membangun rasa percaya. Fitur penting lainnya, tutup child resistant. Ini didesain khusus biar susah dibuka sama anak kecil, tapi orang dewasa tetap bisa buka. Mekanisme kayak tekan dan putar itu udah terbukti bisa menekan angka keracunan pada anak secara drastis. Sekarang, yuk kita intip dapurnya. Gimana sih para ilmuwan milih bahan yang pas dan ngerancang kemasan-kemasan ini? Wah, ini gabungan antara ilmu material, teknik, dan biologi. Umumnya, ada 3 material utama. Kaca sering jadi pilihan pertama karena sifatnya yang inert, alias nggak gampang bereaksi. Plastik itu unggul karena fleksibel, ringan, dan nggak gampang pecah. Sementara logam kayak aluminium, wah itu penghalang sempurna buat gas dan cahaya. Makanya cocok buat produk semprot atau aerosol. Nah, ini pertanyaan kritis banget. Gimana kita bisa yakin kalau material pelindungnya itu sendiri nggak malah ngeracunin obatnya? Dengan melepaskan zat-zat kimia berbahaya. Disinilah pengujian ilmiah yang super ketat masuk. Proses validasinya itu ada 2 langkah utama. Pertama, studi ekstraksi. Ini tes ekstrim buat lihat skenario terburuk. Zat apa aja sih yang bisa keluar dari material ini? Kedua, studi migrasi. Ini lebih realistis, buat ngukur apa yang beneran pindah ke dalam obat selama masa simpan. Tujuannya satu, memastikan nggak ada zat aneh yang masuk ke obat kita. Dan ini cerdas banget, desain kemasan itu bukan cuma soal ngelindungin, tapi juga soal kemudahan pakai. Jarum suntik yang udah diisi, botol obat tetes yang dosisnya akurat, atau inhaler asma, ini semua contoh gimana desain kemasan ngebantu pasien minum obat dengan benar. Ujung-ujungnya, pengobatan jadi lebih efektif.
Terakhir, kita lihat gambaran besarnya. Semua ini nggak terjadi secara acak loh. Ada sebuah sistem global yang ngatur standar kualitasnya dan sekarang juga mendorong tanggung jawab terhadap lingkungan. Fondasinya itu GMP atau di Indonesia kita kenal sebagai CPOB. Ini adalah kitab sucinya industri farmasi. Isinya seperangkat aturan yang mencakup semua aspek produksi termasuk pengemasan. GMP ini yang memastikan setiap langkah, dari milih bahan sampai nempelin label, itu memenuhi standar tertinggi demi keamanan pasien. Badan-badan regulator dunia, seperti EMA di Eropa, FDA di Amerika, dan pastinya BPOM di Indonesia, mereka semua bekerja sama untuk menyelaraskan standar ini. Artinya, dimanapun obat itu dibuat, kemasannya harus lolos kriteria keamanan dan kualitas yang sama ketatnya. Tentu saja, kita nggak bisa lupa soal isu lingkungan. Industri farmasi sekarang makin sadar akan jejak karbonnya. Kebijakannya fokus pada 3 hal, mengurangi bahan yang dipakai, mendorong daur ulang, dan yang paling penting, memastikan limbah kemasan, apalagi yang terkontaminasi, dibuang dengan cara yang aman. Jadi, apa kesimpulan utamanya? Ini dia. Kita harus berhenti ngelihat kemasan itu cuma sebagai pembungkus yang bakal kita buang. Coba deh, lihat kemasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari obat itu sendiri. Ia sama pentingnya dengan zat aktif di dalamnya. Ini ninggalin kita satu pertanyaan menarik untuk masa depan. Dengan adanya terapi gen, obat-obatan biologis yang makin kompleks dan sensitif, tantangan buat para ilmuwan kemasan bakal makin besar. Gimana ya cara mereka berinovasi untuk melindungi obat-obatan canggih generasi berikutnya? Terima kasih sudah menyimak.